Shalom. Saat teduh kali ini terambil dari Mazmur 119 ayat 24 sampai 32 dengan tema kekuatan dalam pengertian. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 24 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hidup akrab dengan firman Tuhan tak selalu ditandai oleh suasana hati sukacita seperti yang diungkapkan dalam ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasihatku. Saudara, perhatikanlah ungkapan yang menandakan kesusahan. Diungkapkan dalam ayat 25 dan ayat 28. Ayat 25, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita melihat di sini bahwa ada kesusahan, diakui jujur oleh pemazmur menjadi pengalaman nyata dia sehari-hari. Saudara, bukankah pengalaman serupa juga menjadi fakta orang beriman masa kini? Mengapa bisa demikian? Apabila kita juga mengalami suka duka yang sama dalam firman, bagaimana kita sebaiknya bersikap? Perikop ini memberi kita analisis mengapa kemenduaan perasaan, yaitu suka dan duka, demikian bisa terjadi. Dengan memahami penyebabnya, saudara, kita akan mengerti bagaimana jalan keluarnya. Yang pertama, pemazmur mengungkapkan bahwa perasaan negatif yang dialaminya adalah akibat tekanan dari orang yang tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Tatkala kita berpaut pada firman Tuhan dan bertekad menaatinya, kita akan berhadapan dengan resiko yang tidak enak. Pengalaman pahit paling nyata adalah ketika kita ingin menerapkan firman Tuhan dalam lingkup etika. Kita bisa baca ulang lagi tadi dalam ayat 29 sampai 31. Yang kedua, kedukaan muncul karena ada kelemahan di pihak orang beriman untuk mampu sungguh-sungguh mencintai dan melaksanakan firman Tuhan dalam ayat 25 sampai 27. Nah, saudara, orang beriman masih memiliki berbagai kelemahan dan kecenderungan untuk melanggar firman Tuhan. Kerinduan untuk mengerti firman tak selalu terjawab dalam pengalaman nyata. Firman yang kita baca dan renungkan, tapi kita tidak kunjung memahaminya. Firman Tuhan ingin kita pegang menjadi prinsip hidup kita, namun kita tidak teguh hati berpegang kepadanya. Juga sering tak cukup keberanian untuk memikul segala resiko yang tidak enak. Saudara, perhatikan kata hidupkanlah dalam ayat 25, ajarkanlah dalam ayat 26, dan buatlah aku mengerti dalam ayat 27. Bahaya yang dihadapi pemazmur menyebabkan dia membutuhkan kekuatan serta penghiburan. Hidupkanlah, ajarkanlah, buatlah aku mengerti. Dia menyadari bahwa hidup yang sangat diinginkannya datang dari
pengertian akan ajaran-ajaran dari Allah. Saudara, dari manakah kita dapat memiliki pengertian tentang ajaran-ajaran Allah itu? Ya, jawabannya dari Alkitab. Kitab suci firman Tuhan. Mengapa Alkitab menjadi kitab yang terpenting bagi orang Kristen? Dalam film-film Hollywood banyak sekali adegan yang memperlihatkan fungsi Alkitab untuk mengusir Dracula, mengusir setan. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang penggunaan Alkitab yang seperti itu, saudara. Alkitab memberikan informasi agar kita mengalami transformasi hidup. Penginjil dan pengkhotbah terkenal yaitu D.L. Moody berkata seperti ini, kitab suci diberikan tidak untuk menambah pengetahuan kita, namun untuk mengubah hidup kita. Sekali lagi, saudara, kitab suci diberikan tidak untuk menambah pengetahuan kita, namun untuk mengubah hidup kita. Jadi, mengapakah kita kerap kali mengabaikan sumber kuasa yang dapat mengubah diri kita ini? Seorang penulis sekaligus profesor bernama Packer berkata seperti ini, seandainya saya adalah iblis, maka salah satu sasaran pertama saya adalah menghentikan orang untuk menggali Alkitab. Lalu kembali D.L. Moody berkata seperti ini, dari 100 orang, 1 akan membaca Alkitab, yang 99 yang lain akan membaca orang Kristen. Jadi lebih banyak yang maunya melihat orang Kristen tapi bukan membaca Alkitab. Alkitab berbeda dari buku-buku lainnya, saudara. Alkitab yang merupakan firman Allah tertulis dapat mengubah hidup kita. Alkitab diilhami Allah dan merupakan pernyataan dirinya kepada manusia. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar tentang Alkitab, tetapi bukan untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kenyataan ini sangat menarik. Banyak waktu telah dihabiskan, tetapi bagaimana semua itu dapat membangun kerohanian kita? Saudara, apa yang dipikirkan oleh sang pemazmur ketika ia meminta agar Allah menolongnya memahami petunjuk tita-titanya? Mari kita kembali membaca Mazmur 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Sang pemazmur ingin kita memahaminya. Marilah kita dengan iman mempelajari isi Alkitab untuk menemukan apa yang dikatakan Allah kepada kita tentang dirinya dan rencananya untuk hidup kita. Hal ini membuat pengetahuan kita akan Alkitab menjadi sangat bermanfaat. Hidup bergaul dengan firman Allah adalah kunci kehidupan orang yang diperkenankan Tuhan. Jadi kita harus terus berusaha menambah pengenalan kita akan Allah dan kehendaknya. Jangan berhenti merenungkan firman hanya karena saudara tidak mengerti. Jangan berhenti berjuang menaati firman meskipun berat resikonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.